Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Selamat jumpa kembali kita pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai semua aktivitas kita pada hari ini, saya mengajak kita sekalian untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang ke hadapan hadirat-Mu pagi hari ini ya Tuhan, menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya walau dalam keadaan bagaimanapun, saat ini kami tetap yakin bahwa Engkau ada bersama dengan kami. Terpujilah Engkau Allah Maha Baik. Inilah doa kami. Kami rindu supaya kebenaran firman-Mu melawat kami kembali pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hari ini kita akan membaca dan merenungkan satu bagian firman Tuhan dari Hakim-Hakim pasal 14 ayat 1 sampai 20, dan saya akan membacakan beberapa bagian sebagai bagian terpenting dalam bacaan ini. Kita akan merenungkannya bersama-sama. Simson pergi ke Timna dan di situ ia melihat seorang gadis Filistin. Ia pulang dan memberitahukan kepada ayahnya dan ibunya, di Timna aku melihat seorang gadis Filistin, tolong ambillah dia menjadi istriku. Tetapi ayahnya dan ibunya berkata kepadanya, tidak adakah di antara anak-anak perempuan sanak saudaramu atau di antara seluruh bangsa kita seorang perempuan sehingga engkau pergi mengambil istri dari orang Filistin, orang-orang yang tidak bersunat itu? Tetapi jawab Simson kepada ayahnya, ambillah dia bagiku sebab dia kusukai. Bapak Ibu Saudara, kita melihat di sini bahwa Simson, dia pergaulannya kurang baik. Dia agak bebas. Kita sudah mendengarkan kemarin bagaimana disampaikan oleh Cuan Tau Benoni bahwa Simson hidup di dalam dosa seks. Bapak Ibu Saudara, kita lihat di sini bahwa pergaulan Simson memang merupakan pergaulan yang sulit, yang sangat bebas. Dia bahkan pergaulannya sampai ke luar negeri, ke tanah Filistin. Dia bergaul dengan orang-orang di sana dan dia mencintai gadis Filistin. Ya, pada bagian ini kita melihat bahwa ternyata di dalam perjalanan hidup Simson, Tuhan masih tetap menyertai. Kalau kita lihat bahwa pilihan hidupnya adalah pilihan yang salah, karena dia bergaul dengan orang yang tidak seiman. Tetapi dalam bagian ini kita lihat di dalam ayat yang keempat dikatakan, tetapi ayahnya dan ibunya tidak tahu bahwa hal itu daripada Tuhan asalnya. Sebab memang Simson harus mencari gara-gara terhadap orang Filistin, karena pada masa itu orang Filistin menguasai orang Israel. Kita tahu bahwa orang Filistin menguasai orang Israel itu sudah 40 tahun lamanya. Ini bukan hal yang masa yang pendek, tetapi benar-benar suatu penderitaan yang cukup panjang. Tapi di sini Tuhan lagi mau menolong bangsa Israel dalam kondisinya. Oleh karena itu Tuhan membangkitkan seseorang yang namanya Simson, tetapi pergaulannya kurang baik. Namun demikian, karena di dalam diri Simson Tuhan sudah menetapkan suatu tujuan, akhirnya walaupun dia dalam keadaan seperti ini, Tuhan tetap mau bekerja di dalam dan melalui dia. Ya, karena itu di sini dikatakan ayah dan ibunya tidak tahu bahwa itu berasal daripada Tuhan. Ya, bagian ini sebenarnya kita tahu bahwa mengapa ditulis demikian, karena dalam hal ini Simson, walaupun dia di dalam keinginannya yang sedemikian rupa, namun Tuhan masih mau tetap bekerja di dalam dia dan melalui dia. Tuhan juga menghendaki tentunya perubahan dan pertobatan daripada Simson. Ya,
Jadi di sini dikatakan bahwa Tuhan bekerja atau Tuhan punya maksud di sini bahwa itu berasal dari Tuhan. Ini sebenarnya maksud di sini ialah bahwa Tuhan mengizinkan hal itu terjadi. Bukan berarti bahwa Tuhan ingin supaya Simson melakukan hal ini, hal yang bertentangan dengan kehendak Allah sendiri. Bukan demikian. Tetapi Tuhan mengizinkan hal itu terjadi, bahwa Simson sesuai dengan keinginannya, Tuhan masih mengabulkan. Tetapi kita tahu bahwa dalam cerita selanjutnya, Simson akhirnya justru terjebak di dalam masalah. Dan disitulah sebenarnya Tuhan mau mengajar Simson untuk tidak lagi hidup seperti itu. Ya, akhirnya memang kedua orang tuanya melangkah bersama Simson. Lalu pergilah Simson berserta ayah dan ibunya ke Timna. Ketika mereka sampai ke kebun-kebun anggur di Timna, maka seekor singa muda mendatangi Simson dengan mengaum. Pada waktu itu berkuasalah roh Tuhan atas dia, sehingga singa itu dicabiknya seperti orang mencabik anak kambing, tanpa apa-apa di tangannya, tetapi tidak diceritakannya kepada ayahnya dan ibunya apa yang dilakukannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita lihat di sini bahwa walaupun Simson dalam langkah yang salah, tetapi Tuhan masih tetap menyertai dia, masih tetap mau menyelamatkan dia, dan masih tetap bekerja di dalam dia dengan kekuatan yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, terkadang dalam kehidupan kita, walaupun kita mungkin masih dalam perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, tetapi Tuhan tidak meninggalkan kita. Dia tetap mau senang, dia tetap mau menerima kita apa adanya, dan dia tetap pada tujuannya bahwa dia akan memakai kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita lihat dalam perjalanan selanjutnya bahwa setelah mereka di Timna dan setelah mereka datang untuk melamar gadis ini, akhirnya kita lihat di ayat yang ke-10 dan seterusnya dikatakan, setelah ayahnya pergi kepada perempuan itu, Simson mengadakan perjamuan di sana, sebab demikianlah biasanya dilakukan orang-orang muda. Ketika mereka melihat dia, dipilihlah 30 orang kawan untuk menemani dia. Kata Simson kepada mereka, aku mau mengatakan suatu teka-teki kepada kamu. Jika kamu dapat memberi jawabnya yang tepat kepadaku, dan dalam 7 hari selama perjamuan ini berlangsung dan menebaknya, maka aku akan memberikan kepadamu 30 pakaian lenan dan 30 pakaian kebesaran. Tetapi jika kamu tidak dapat memberi jawabnya kepadaku, maka kamulah yang harus memberikan 30 pakaian dalam dan 30 pakaian kebesaran kepadaku. Kata mereka kepadanya, katakanlah teka-tekimu itu supaya kami dengar. Lalu katanya kepada mereka, dari yang makan keluar makanan, dari yang kuat keluar manisan. Ada 3 hari lamanya mereka tidak dapat memberi jawab teka-teki itu. Jadi di sini kita melihat bahwa di dalam perayaan 7 hari untuk pernikahannya dengan perempuan Filistin ini, apa yang terjadi di jalan tadinya bahwa dia sudah membunuh seekor singa, dan dari dalamnya dia mendapatkan madu. Kemudian di kemudian hari setelah perjalanannya, dia singgah dan dia menengok tempat itu. Ternyata singa itu sudah tinggal tulang-tulangnya saja dan ada sarang lebah di sana. Kemudian dia ambil madu itu, dia makan, enak sekali, dan dia bagikan juga kepada orang tuanya. Tapi dia tidak memberitahukan bahwa madu itu asalnya dari mana. Nah, setelah 3 hari mereka tidak tahu, dan tentunya mereka sudah membujuk-bujuk perempuan ini untuk memberitahu jawabannya,
Tetapi Simson tidak memberitahukan itu kepada istrinya ini. Jadi menangislah istrinya itu selama hari-hari itu. Karena apa? Karena dia mendapat tekanan dari teman-temannya ini. Dalam ayat 15 dikatakan, pada hari ketujuh berkatalah mereka kepada istri Simson, bujuklah suamimu supaya diberitahukannya kepada kami jawab teka-teki itu. Kalau tidak, kami akan membakar engkau beserta seisi rumahmu, seisi rumah ayahmu. Apakah engkau mengundang kami untuk membuat kami menjadi miskin? Tidak, bukan? Lalu menangislah istri Simson itu sambil memeluk Simson, katanya, engkau benci saja kepadaku dan tidak cinta kepadaku. Suatu teka-teki kau katakan kepada orang-orang sebangsaku, tetapi jawabnya tidak kau beritahukan kepadaku. Jadi karena dia menangis terus seperti itu, akhirnya pada hari yang ketujuh diberitahukannya juga. Tapi disinilah persoalan itu terjadi. Dan ternyata dia harus memberitahukan itu. Dan setelah dia memberitahukan, istrinya baru lega. Karena apa? Karena dia merasa terbebas dari ancaman itu. Kalau tidak, maka rumahnya, dia dan ayahnya akan dibakar hidup-hidup. Bapak, Ibu, Saudara, ancaman ini muncul oleh karena teka-teki yang diberikan oleh Simson. Tetapi teka-teki ini muncul karena adanya acara pernikahannya. Acara pernikahan ini tentu tidak dalam rencana Allah. Namun Allah masih mau tetap berkarya di sini dan mau mengingatkan Simson bahwa jalanmu itu salah di mata Tuhan. Lalu pada hari yang ketujuh itu, sebelum matahari terbenam, berkatalah orang-orang kota itu kepadanya, apakah yang lebih manis daripada madu? Apakah yang lebih kuat daripada singa? Sahutnya kepada mereka, kalau kamu tidak membajak dengan lembu betinaku, pasti kamu tidak menebak teka-tekiku. Bapak, Ibu, Saudara, ada penyesalan di hati Simson karena masalah ini. Tapi mau tidak mau dia harus memberitahukannya. Karena bencana bisa menimpa istri dan mertuanya. Ini semua menjadi masalah karena di luar Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, kita lihat di sini Simson akhirnya karena dia geram, karena dia marah, akhirnya dia pergi. Dan dia di ayat ke-19 dikatakan, maka berkuasalah roh Tuhan atas dia. Lalu pergilah ia ke Askelon dan dibunuhnya 30 orang di sana. Diambilnya pakaian mereka dan diberikannya pakaian-pakaian kebesaran itu kepada orang-orang yang dapat memberi jawab teka-tekinya itu. Tetapi amarahnya masih juga bernyala-nyala. Lalu pulanglah ia ke rumah ayahnya. Ayat 20, maka diberikanlah istri Simson itu kepada kawannya bekas pengiringnya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, kita lihat masalah ini sangat rumit. Simson pulang dengan kecewa ke rumah ayahnya dan dia tinggalkan istrinya itu. Yang jelas istrinya sudah bebas dari permasalahan itu. Tapi bagi Simson, penderitaannya ialah bahwa dia telah terjebak oleh karena istrinya sendiri. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, jika kita salah melangkah, tentu Tuhan memberi kita peringatan. Tetapi kalau kita tidak mendengar juga, tentu hal itu juga tidak akan dipaksakan oleh Tuhan. Dan dia tetap bekerja melalui kita, dia tetap memakai kita karena kita anak-anaknya. Tapi pendidikannya tidak berhenti di sini. Kita tahu bahwa perjalanan Simson selanjutnya, ternyata dia tidak bertobat. Dan akhirnya kalau kita tahu nanti dalam bacaan berikutnya,
Dia pergi ke perempuan Sundal di Gaza, kemudian juga dia akhirnya bergaul dengan Delila, orang Filistin juga, orang-orang yang di luar juga. Jadi ternyata dia tidak bertobat. Namun Bapak Ibu, bukan berarti kuasa Allah berhenti. Di dalam keterbatasannya Tuhan berkarya, dan kita tahu nanti bacaan selanjutnya, akhirnya memang karena Simson tidak tobat-tobat, akhirnya dia harus mengakhiri hidupnya karena akibat dari dosa-dosanya yang mana dia tidak mau bertobat, dan akhirnya kemudian kita tahu bahwa nantinya dia ditangkap oleh orang Filistin, kemudian dia dibawa, dicongkil matanya oleh karena dia tidak tobat. Dan akhirnya di sana pun memang Tuhan masih bekerja. Di sanalah dia bertobat dan minta. Di akhir hidupnya lah dia minta yang terakhir. Tuhan beri aku kekuatan supaya ya semua orang di sini ya nanti mereka boleh melihat kuasa Tuhan terakhir dari hidupnya yang terakhir. Bapak Ibu Saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan, semua ini diceritakan dalam Alkitab bukan untuk membeberkan aibnya Simson, tapi kita belajar dari kegagalan Simson untuk kita memperbaiki diri supaya Tuhan dimuliakan lewat hidup dan pelayanan kita. Bapak Ibu, ada 3 hal yang penting untuk kita perhatikan di sini, yaitu yang pertama, kalau sebagai orang tua janganlah memanjakan anak-anak kita. Berikanlah mereka arahan dan nasihat dalam Tuhan. Dan juga kalau sebagai anak-anak, kita belajar supaya kita belajar mendengar nasihat orang tua. Yang kedua ialah sebagai pribadi kita, tua, muda dan sebagainya, mari kita belajar dari pengalaman. Jangan mau jatuh kembali di lubang yang sama. Karena Tuhan merindukan pertobatan supaya kita boleh menjalani hidup lebih baik lagi di dalam Dia. Yang ketiga, yang terakhir ialah jangan mengeraskan hati. Karena kalau kita mengeraskan hati, kita akan terbatas di dalam melayani Dia. Sehingga nama Tuhan tidak dimuliakan dari kehidupan kita karena kesalahan-kesalahan kita. Terpujilah nama Tuhan, baiklah kita boleh menjalani pergumulan-pergumulan kita, apapun itu. Kita mau datang kepada Tuhan, kita serahkan diri kepadanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini. Kami boleh belajar dari kegagalan Simson, tetapi Engkau tidak pernah gagal dengan rencanamu. Engkau tetap memakai dia di dalam kegagalannya, dan Engkau berkarya di dalamnya untuk mencapai maksud-Mu. Tetapi sekalipun Simson gagal, namun Engkau tetap bekerja. Tuhan, tolonglah kami anak-anak-Mu, supaya di dalam hidup kami, dalam pelayanan kami, Engkaulah yang menolong. Kami terpanggil dengan talenta kami masing-masing, dan biarlah ya Tuhan, kami boleh sadar bahwa di dalam kekurangan kami boleh memperbaiki diri, agar talenta yang Tuhan berikan, kami boleh terus tumbuh dan berkembang di dalamnya, dan Engkau dipuji dimuliakan. Tolong kami dalam situasi pandemi corona ini ya Tuhan, supaya kami tetap mengandalkan Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan, Engkau yang menolong seluruh jemaat-Mu dalam situasi keadaan apapun. Kami tahu Engkau ada bersama kami, Engkau menolong kami, dan Engkau selalu merindukan kami untuk kami boleh menyelami isi hati-Mu. Terpujilah Engkau ya Bapa, biarlah hari demi hari kami jalani bersama Engkau dalam kekuatan penyertaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, selamat bekerja, Tuhan memberkati.